Kemudian yang berikutnya adalah vektor satuan. Ya, ini mungkin kalian baru tahu materi ini. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang besarnya satu satuan. Ya, yang besarnya satu satuan. Contohnya ada vektor B. Vektor B dapat dinyatakan di dalam vektor satuannya, kemudian dituliskan dengan simbol seperti ini. Vektor B sama dengan B satuan. Jadi B-nya ini merupakan nilai atau besarnya, kemudian B yang ini, yang diberi tanda seperti ini adalah vektor satuan. Contohnya, vektor C, misalnya ada vektor C, sama dengan 5 satuan. Ya, 5 satuan. Kemudian vektor satuan itu dapat diuraikan menjadi apa ya? Vektor satuan I, J, dan K. Itu ini adalah nama dari vektor satuannya. Kalau berimpit dengan sumbu X, ini sumbu X, ini katakanlah kita berada di ruangan ya, di ruangan. Kemudian ini pada sudut ruangan itu. Di pojok ruangan, atau misalnya kita berada di kamar, maka pojok kamar itu ya ini yang kita lihat ini ya. Yang satunya itu adalah X, yang satunya adalah Y, yang satunya ke atas adalah Z. Kalau vektor yang berimpit dengan sumbu X, vektor satuannya simbolnya adalah I. Kemudian kalau yang berimpit dengan sumbu Y, vektor satuannya adalah J. Kalau yang berimpit dengan sumbu Z, vektor satuannya adalah K. Ya, nanti putarannya adalah searah jarum jam ya. I, J, K. Ya. Vektor satuan I, vektor satuan J, dan vektor satuan K. Kemudian penulisan vektor dengan vektor satuan pada koordinat kartesius, ya pada koordinat kartesius, ya contohnya misalkan ada vektor C. Vektor C sama dengan 4I plus 5J plus 8K. Berarti vektor C ini memiliki nilai vektor 4 satuan pada arah sumbu X dan 5 satuan pada arah sumbu Y dan 8 satuan pada arah sumbu Z. Jadi saya ulangi, 4I berarti 4 satuan pada sumbu X, 5 satuan pada sumbu Y, 8 satuan pada sumbu K. Nah, kalau vektor ini digambarkan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Yang kita sesuaikan. Ini pada sumbu X tadi, ini pada sumbu Y, kemudian ini pada sumbu Z. Kalau tadi nilai vektornya C itu sama dengan 4I plus 5J plus 8K, maka pada koordinat pada sumbu X ini kita tulis 4 satuan, nanti kita beri skala ya. Ada skalanya, jadi ada 4 skala. Kemudian sama pada sumbu Y ada 5 skala, dan pada sumbu Y ada 8 skala. Maka kalau ini kita gabungkan ujung-ujungnya, itu akan menjadi vektor K. Ya, seperti ini, resultannya adalah ini ya. Vektor K, ini adalah merupakan resultan dari tadi 4I plus 5J plus 8K. Ini yang dinamakan dengan vektor satuan. Kemudian menjumlahkan vektor. Kata kunci jika kita ingin menjumlahkan vektor itu ya vektor bisa dipindahkan dengan catatan tidak merubah panjangnya. Jadi panjangnya nanti tidak berubah. Kemudian yang kedua tidak merubah arahnya.
arahnya juga tidak boleh berubah. Ini bisa kita pindahkan kemana-mana ya, selama tidak merubah panjang dan arah. Ini juga sama. Ada dua vektor B, ya seperti ini arahnya, kemudian dan sebuah vektor C, arahnya seperti ini. Bagaimana cara menjumlahkan kedua vektor B dan C ini? Misalnya ya, penjumlahan dari vektor B ditambah dengan vektor C itu hasilnya adalah D, vektor seperti ini. Maka untuk menentukan vektor D, ya, untuk menentukan vektor D dapat dilakukan dengan 3 metode. Ada berapa? 3 metode. Metode yang pertama adalah metode grafis. Metode yang kedua adalah metode analitis. Ya, grafis dan analitis. Kemudian nanti untuk caranya ya misalnya kita seperti ini ya. Yang pertama dengan cara poligon. Bagaimana menjumlah vektor dengan cara poligon? Bahwa vektor B tadi kita cermati ini tidak berubah panjang dan arahnya untuk vektor B-nya ini. Kemudian untuk vektor C-nya juga panjang dan arahnya juga tidak berubah. Nah, kalau cara poligon itu salah satu pangkal dari vektor kita letakkan pada ujung salah satu vektornya tadi. Misalnya ini ya, ini kita angkat, kita letakkan di sini. Ini sama kan vektor ini? Ya, tidak merubah panjangnya dan tidak merubah arahnya. Kita angkat, kita angkat, ibaratnya ini kayu, kita angkat dan kita letakkan di sini seperti ini. Kemudian untuk vektor C ini juga ibaratnya kayu, kita angkat, kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini. Nah, pangkal dari vektor C itu letaknya berada di ujung vektor B. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian resultannya bagaimana? Ya, kita tarik dari pangkal B ini sampai ke ujung C, kita tarik garis dengan cara menggunakan penggaris. Ditarik seret ya, ditarik dengan penggaris. Maka pada yang sebelah kiri merupakan pangkal, yang di sebelah kanan merupakan ujung. Berarti hasil resultan dari vektor B dengan vektor C secara poligon adalah seperti ini. Adalah seperti ini hasilnya ya. Ada dinamakan dengan vektor D tadi. Nah, lebih panjang, kemudian arahnya kalau dibagi dari sumbu X itu lebih kecil. Kemudian yang kedua dengan cara jajar ginjang. Bagaimana menjumlah vektor dengan cara jajar ginjang? Dua buah vektor tadi ya, ini adalah vektor B. Kemudian ini vektor C, kita angkat. Kita angkat di sini, kemudian pangkalnya dari kedua vektor kita satukan. Ya, ini ya. Jadi yang B, kemudian ini yang C. Pangkalnya disatukan. Ya, pangkalnya disatukan. Kemudian pada ujung vektor B, ini kita tarik garis pertolongan. Ini garis pertolongan yang sejajar dengan vektor C. Ini kan sejajar dari sini, garis pertolongan sejajar dengan vektor C. Kemudian dengan cara yang sama pada ujung vektor C, ini kita tarik garis pertolongan, dari pertolongan ini yang sejajar dengan vektor B. Ya, kemudian pertemuan antara kedua garis pertolongan ini merupakan ujung hasil dari resultan kedua vektor ini. Ya, kita tarik garis ya dari pangkalnya ini. Ini pangkal, kita tarik garis dengan penggaris. Kemudian kita hubungkan dengan pertemuan garis pertolongan keduanya tadi. Maka ini merupakan hasil dari penjumlahan
dua buah vektor B dan vektor C secara jajar ginjal.